Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital di manapun kalian berada, mari bersama kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Semoga belajar bersama kita, ngaji bersama kita hari ini betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin, Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami'il musannifin wal muallifin wa nahussu khususan muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari, ila hadrati Al-Alamah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syata Ad-Dimyati, wa ila hadrati Bahdal Har Khudari, Bapak Abdurrahman Khudari, Bapak Ahmad Muhammad Khudari, wa man kubira fi hawalaihim sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu niyatu fardhi wudu'in. Wa furuduhu utawi bira-bira fardune wudu iku niyatu fardhi wudu'in, niat ka fardonane wudu. Inda ghusli wajhin, nalikane masuh wajah. Pembahasan kita hari ini adalah tentang fardunya wudu. Wudu ini seperti kemarin dijelaskan adalah salah satu syarat ketika kita akan melakukan sholat. Maka dalam melakukan wudu tentunya kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana supaya wudu kita ini sah, sehingga nantinya sholat kita juga sah. Nah, fardu wudu yang pertama adalah niat kafarduan wudu ketika mengawali membasuh wajah. Jadi yang pertama adalah niat, dan niat itu adalah niat kafarduan wudu. Kalau dibahasakan atau dilafatkan bisa juga nawaitu ada'a fardil wudu, atau seperti yang sudah kita hafal, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Jadi kita niat fardu wudu itu langsung fardil wudu, ini sah. Beda dengan ketika kita mandi besar, terus kita niatnya fardul ghusli, itu tidak sah. Karena wudu dengan mandi itu beda. Bedanya kalau wudu ini adalah satu ibadah yang tidak ada padanannya, beda dengan mandi. Jadi kalau mandi harus jelas untuk menghilangkan mandi besar, niat menghilangkan hadas besar, niat mandi menghilangkan hadas besar. Tapi kalau wudu langsung nawaitul wudu'a, itu fardholillahi ta'ala, begitu, itu sah. Nah, dasarnya adalah seperti kita tahu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal ibadah kita itu ditentukan dengan niat. Kalau niatnya baik, maka ya ibadah kita menjadi satu ibadah yang berpahala. Nah, dalam niat wudu ini inda ghusli
wajhin, atau kalau dalam Fathul Mu'innya disebutkan inda awali ghusli juz'in minal wajhi, yaitu ketika kita memulai membasuh juz dari wajah. Maka bisa kita gambarkan, kita mengambil air, pas kita kepiokkan airnya di wajah kita itu kita niat. Nah ini yang dimaksud dengan inda ghusli wajhin, yaitu inda awali ghusli wajhin. Karena memang yang pertama setelah niat, nanti yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi ketika kita niat, seperti yang kemarin disampaikan bahwa niat itu dilakukan bersamaan dengan melakukan sesuatu, maka ketika kita membasuh wajah, kita itu niat. Nah, dalam hal niat ini perlu kita sampaikan ada beberapa hal penting. Dalam makalah disampaikan hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada 7 hal penting berkaitan dengan niat. Yang pertama adalah hakikat niat. Niat itu adalah melakukan sesuatu, baik bersamaan pekerjaan atau tidak. Sedangkan menurut istilah secara syar'inya adalah niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan pekerjaannya. Jadi kita niat itu ya pas melakukan itu, mau wudu ya pas airnya dikepiukkan di wajah, pas mandi ya pas basuhan pertama, pas mau niat jalan mengaji ya pas berjalan berangkat. Itu namanya ketika kita melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau niat itu tidak bersamaan, itu bukan namanya niat, namanya azam, mempunyai satu azam, satu keinginan melakukannya, mungkin bisa besok. Ada lagi hukumnya niat. Hukum niat itu wajib. Misalnya dalam sholat kita ya harus niat, yang itu menjadi salah satu rukun dalam sholat. Dan yang ketiga adalah tempatnya niat. Tempatnya niat itu ada di hati, bukan di lisan. Jadi ketika kita wudu membaca nawaitul wudu'a, begitu umpamanya, melafadzkan, itu hukumnya sunnah. Yang harus adalah di hati kita. Di hati kita itu kita niat melakukan wudu fardholillahi ta'ala. Umpamanya pas sholat, niat ingsun sholat duhur patang rakaat, umpamanya itu ada dalam hati kita, bukan dalam lisan. Jadi kalau lisan itu hukumnya sunnah, dan ini adalah tujuannya adalah untuk menuntun supaya hati kita itu betul-betul bisa tergerak meniat, maka diucapkan dengan lisan. Nah, waktunya niat ini bersamaan dengan permulaan ibadah. Wudu ya bersamaan dengan membasuh muka, mandi ya bersamaan dengan basuhan yang pertama. Kalau ada umpamanya, saya sudah mandi, sudah dapat separuh, baru niat gimana? Ya udah, yang nanti yang sudah lewat diulang lagi, nggak apa-apa. Umpamanya membasuhnya mulai dari dada ke bawah baru niat, yang atas tadi sudah digebir tapi belum niat, ya nanti diulang, dibasuh lagi, gitu aja nggak apa-apa. Caranya niat berbeda-beda sesuai dengan yang diniati, kaifiyatun itu. Syaratnya niat yang berkaitan dengan niat ini ada 4, yaitu ya harus beragama Islam, tamyiz, orangnya sudah cakap, sudah genah, sudah paham. Kemarin tamyiz itu berarti sudah bisa istinja sendiri, makan sendiri umpamanya. Nah, tahu pekerjaan yang diniati, menentukan pekerjaan yang diniati, dan menghindari hal-hal yang menafikannya. Tujuan niat itu membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu bisa menjadi ibadah asal diniati dengan baik. Kalau tidak diniati, ya kita umpamanya mandi ya hanya dapatnya bersih, seger gitu aja. Tapi kalau diniati ibadah, jadinya mandinya kita berpahala. Masa kalau nggak diniati ya kita hanya dapat masakan yang enak. Tapi kalau diniati beribadah, masaknya untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anaknya, jadi ibadah. Olahraga umpamanya, itu ya biasa. Kalau kita olahraga biasa aja ya dapatnya tubuhnya sehat, enak umpamanya. Tapi kalau diniati ibadah supaya bisa dipakai untuk sholat, kalau nanti badan saya sehat, jadi ibadah. Maka ini ada tujuan niat yang supaya aktivitas kita sehari-hari bisa menjadi ibadah. Yang kedua, wa ghuslu wajhihi lan
masuh wajai mutawaddi wa huwa utawi wajah iku ma perkara baina mana biti roksihi kan tetep ing dalam antarane pira-pira nggon cukule rambut sirai mutawaddi wa muntaha lahyaihi lan nggon tutuke uang lorone mutawaddi wa malan perkara baina udunaihi kang tetep ing dalam antarane kuping lorone mutawaddi. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, batasan wajah itu seberapa? Wajah itu adalah ma baina mana biti sya'ri ra'si wa muntaha lahyaihi, antara tempat tumbuh rambut kepala dan pangkal dua rahang. Jadi tempat tumbuh rambut kepala yang umumnya. Jadi umumnya umpamanya di sini, ini ya mulai dari sini. Kalau orangnya botak gimana ya? Kalau orangnya botak kira-kira biasanya kepala rambutnya tumbuhnya di mana? Jadi nggak harus sampai dari sini, tapi tetap dari sini. Sampai muntaha lahyaihi itu sini. Jadi ini ada bahasa Jawanya uang atau apa namanya dagu ini di sini ini bukan yang atas ini bukan, tapi yang di bawah sini sampai selesai atau bahasanya tutuke akhir dari dua lahyaihi. Ini memang khilaf. Ada ulama mengatakan ya kita memang harus sampai sini, nggak harus sampai bawah sini, teman. Untuk memastikan bahwa wajah kita itu bisa rata ya mungkin sampainya sini akhirnya. Nah itu. Ini dari apa panjangnya kalau bahasa ini. Sedangkan lebarnya adalah dari apa baina udunaihi. Ini apa namanya watat ini kalau bahasa Arabnya itu paku telinga, cenile telinga itu loh. Dari sini ke sini. Nah, dalam hal wajah ini tentunya nanti semua apa namanya rambut atau ada daging atau apa yang tumbuh di wajah itu juga harus dibasuh. Maka perlu kita ketahui bahwa mulai dari mata, alis atau bulu mata, alis, rambut bawah bibir, itu semua juga harus basah. Ketika kita punya jenggot, ya kalau tipis harus air sampai ke bagian kulitnya. Tapi kalau jenggotnya tebal, ini cukup diusap. Tipis tebalnya seberapa ya? Tipis tebalnya itu yang dinamakan tipis adalah ketika ada orang yang diajak bicara itu masih lihat kulitnya, itu namanya tipis. Tapi kalau sudah tebal berarti itu namanya jenggot yang sudah tidak harus dibasah sampai dalam-dalamnya, cuma diusap gini aja cukup. Ini ada gambaran. Kadang kita membedakannya kesulitan, mana yang namanya idhar, mana yang namanya arid. Jadi itu rambut-rambut yang ada di wajah itu kita lihat di sini umpamanya bahwa yang pertama kita lihat di sini ada apa namanya alis, mulai dari alis ada lagi hajib, idep, alis. Hajib itu alis, hudep itu idep. Atau ada lagi yang dimaksud dengan anfakoh, rawis kalau biasanya orang Jawa bilang, itu yang ada di bawah bibir ini. Ada lagi syarib atau yang dinamakan dengan brengos, kumis itu di sini. Ada sibal itu antara kumis dengan apa namanya godeknya itu, bisa dilihat di samping ini, yang di sini ini. Ada lagi idhar, kalau bahasa kita hati-hati itu yang ada di sini. Arid itu yang ada di sini. Terus lahyah itu yang di bawah ini. Ya di sini lahyah. Aridnya ada di sini. Ini apa namanya idhar. Nah, watatil uzun itu ini cenilane apa telinga ini. Ada lagi mau diutahdzif itu ini. Nanti ada pembahasan bahwa mau diutahdzif itu kalau di apa namanya Fathul Mu'in dijelaskan bahwa
Wa minal wajhi humratus syafatain, dua bibir termasuk wajah. Wa maudhi'ul ghamam. Maudhi'ul ghamam itu yang ada di sini tadi, ini maudhi'ul ghamam, ini termasuk wa mana bata alaihi sya'ru minal jabhah. Mana bata alaihi sya'ru minal jabhah duna mahallit tahdhif. Nah, mahal tahdhif itu ada di sini. Alal ashah. Menurut kalau ashah mahallit tahdhif itu bukan termasuk wajah. Nah, ini gambaran wajah. Jadi kalau boleh kita gambarkan mungkin ya dari sini sampai ke sini, ini ketika kita membasuh seperti ini. Nah, maka ini akan kena semua sampai watadil dan sampai bawah sini. Lalu kita pahami bahwa wajah ketika wudhu memang harus, kalau bisa ada nanti di kesunahan itu sampai memang betul-betul agak keluar begitu. Jadi nggak boleh kita garisi mepet banget, nggak bisa. Karena dalam kaidah disampaikan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika kita harus membahasnya di sini supaya jelas-jelas ini terbasuh, maka kita harus menambah sedikit supaya ini yakin bahwa itu terbasuh. Ini harus dipahami, jadi tidak boleh pelit-pelit karena sudah kadung macak terus cuman mepet-mepet sekali, jangan. Ini harus kita rata. Besok insya Allah akan ada video yang kita bikin untuk menjelaskan lebih detail tentang wudhu, praktek wudhu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wa ghuslu yadayhi lan masuk tangan lorone mutawaddi bi kulli mirfaqin ai ma'a kulli mirfaqin, sartane saben-saben sikut. Yang ketiga adalah membasuh lengan hingga siku. Baknya ini bermakna ma'a, maka yang dimaksud adalah siku juga harus ikut terbasuh. Tangan hingga sikunya, bukan sampai sikunya, tapi hingga sikunya harus ikut terbasuh. Maka harus sampai akhir sini. Ketika kita wudhu kok cuman mepet di sini, ini berbahaya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu berarti ya ini siku harus ikut terbasuh, maka harus dipunjuli begini. Begitu. Itu tangannya. Jadi siku-siku yang dua ini sampai akhir siku ini harus ikut terbasuh. Nah, kalau ada jari tambahan, ada kutil, ada apa, itu juga semuanya harus dibasuh. Menghilangkan kotoran di bawah kuku juga harus diperhatikan. Kemarin sudah kita sampaikan kalau itu nanti bisa menghalangi air masuk, ya bisa-bisa jadi tidak sah. Maka nggak usah ngingu kuku panjang-panjang yang kotor lagi, itu berbahaya. Wa mashu ba'di ra'sihi, lan ngusap sebagiane sirahe mutawaddi. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Ketika mengusap kepala itu boleh mengusap kepalanya, kulitnya, dan juga boleh mengusap rambut, sebagian rambut. 1-2 yang diusap itu boleh. Asal itu masih ada di batas kepala. Sampai mengusap belakang telinga yang ini tidak ada rambutnya itu juga sah. Ini menurut mazhab Syafi'i, dalam mengusap itu hanya sebagian kepala atau sebagian rambut kepala. Dan ini boleh mengusap tidak dengan tangan, dengan kain atau apa, itu boleh. Wa ghuslu rijlaihi, lan masuh sikil lorone mutawaddi bikulli ka'bin, sartane saben-saben polok. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kakinya ikut terbasuh. Mata kaki itu, habisnya mata kaki itu harus ikut terbasuh. Bukan hanya sampai sebatas mata kaki, tapi mata kakinya, umpamanya ini mata kaki, harus sampai atasnya sini. Itu harus diperhatikan. Itu. Dan sama dengan tangan, apa yang ada di kaki, umpamanya ada driji tambahan, ada
daging atau apa, itu juga ikut harus harus dibasuh. Yang ke-6 berikutnya, watartibun lan tartib. Tartib itu dalam pelaksanaan wudhu sesuai dengan cara yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari awal tadi harus niat bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan hingga siku-sikunya. Yang ketiga mengusap kepala, kulit kepala atau sebagian rambut kepala. Terus yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang keenam adalah tertib sesuai urutan yang ada di kefarduan itu. Nah, tertib itu kalau bagi orang yang umpamanya sedang menyelam di kolam renang umpamanya, masuk cebur gitu, terus di dalam langsung niat nawaitul wudu alirafil hadasi atau nawaitu fardul wudu'i, itu secara otomatis langsung sah wudunya. Jadi ada proses tertib yang sangat cepat itu ya. Tertib itu cepat sebetulnya. Pokoknya asal urut-urut itu bisa cepat. Contohnya orang yang nyelam jegur langsung niat mentas gitu sudah langsung sah wudunya. Ini bagi orang yang melakukan atau yang berada di dalam air. Tentu banyak sekali nanti hal-hal yang berkaitan dengan wudhu ini yang kita bahas baru fardunya wudhu. Nanti ada kesunahan wudhu yang akan kita bahas berikutnya, dan insya Allah setelah kesunahan wudhu nanti akan kita jelaskan lewat video pendek praktek wudhu yang tentunya bagi sebagian kalangan kita sudah sangat maklum, tetapi tidak ada salahnya kita kembali mempelajari. Siapa tahu ada yang masih belum sempurna, atau mungkin sebagai bahan bagi kita untuk mutolaah kembali mengkaji. Karena ternyata saya juga banyak menemukan hal-hal yang ketika mengaji saat ini, menemukan hal-hal yang mungkin selama ini saya lupa atau mungkin malah belum terbaca. Ini berkahnya, manfaatnya saya harus mengkaji ulang kepada seluruh santri digital, dan semoga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan bersama sehingga pemahaman kita tentang wudhu ini betul-betul bisa lebih baik. Itu mungkin kajian kita pada siang hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu wa ma fahimtuhu farduhu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.